Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Asa Agustina dan rekan saya ada Saya Rohana. dan ada Saya Hana Yasmin. kami dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kami akan memaparkan tentang kecerdasan verbal linguistik pada anak usia dini. Anak usia dini mempunyai ciri khas melalui tahap perkembangan dengan masa perkembangan yang biasa disebut dengan Golden Age. Pada masa ini, perkembangan syaraf sel otak berkembang sangat pesat, sehingga dibutuhkan stimulasi dan rangsangan agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat. Pemberian stimulasi dan rangsangan pada anak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Menurut Sharifah, Gardner memandang bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki banyak kecerdasan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan tersebut sampai batas maksimal bila berada pada lingkungan yang mendukung. Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah multiple intelligence. Multiple intelligence biasa disebut dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk terdiri dari 9 kecerdasan, diantaranya yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan verbal linguistik menurut para ahli. MC Kenzie berpendapat kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Menurut Gardner, intelijensi linguistik merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis seperti yang dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, serta penerjemah atau orator. Menurut Jarod Wijanarko, bagian pertama dari aspek kecerdasan adalah linguistic intelligence, yaitu kecerdasan berbahasa. Kecerdasan verbal linguistik menurut Baum, Vance, dan Satin adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan memahami orang lain. Kecerdasan verbal linguistik anak usia dini dapat diketahui melalui kegiatan mengobservasi kemauan dan kemampuan berbicara, mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf, mengamati kesenangan mereka terhadap buku, serta kemampuan mereka membaca dan menulis. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik kecerdasan verbal linguistik. Hal ini tercantum dalam Jurnal Haryati 2017. Yang pertama, biasanya keterampilan pendengaran yang sangat berkembang dan menikmati bermain-main dengan bunyi bahasa. Yang kedua, suka membaca dan menulis cerita atau puisi. Yang ketiga, sangat hafal nama, tempat, tanggal, atau hal-hal kecil lainnya. 4. Mengeja kata dengan tepat dan mudah. Suka mengisi teka-teki silang. Yang keenam, menikmati segala hal dengan cara mendengarkan. Yang ketujuh, unggul dalam mata pelajaran bahasa seperti membaca, menulis, dan berkomunikasi.
Seseorang yang mempunyai kecerdasan berbahasa yang tinggi tidak hanya akan memperlihatkan kepandaiannya dalam menceritakan kisah, tetapi juga bisa berdebat, berdiskusi, menafsirkan, menyampaikan laporan, dan melaksanakan berbagai tugas lain yang berkaitan dengan bicara dan menulis. Komponen kecerdasan verbal linguistik. Dalam buku Madhyawati, komponen kecerdasan verbal linguistik mencakup keterampilan bahasa, yaitu kemampuan menyimak atau mendengar secara cermat dan kritis, kemampuan membaca secara efektif, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Menurut Seeveld dan Wasik, 4 keterampilan bahasa pada anak usia dini yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator kecerdasan verbal linguistik. Dalam jurnal Zeryu Kamarastra, senang berkomunikasi dengan orang lain baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa lainnya. Senang bercerita panjang lebar tentang pengalamannya sehari-hari yang dilihat dan diketahui anak. Mudah dalam mengingat nama keluarga dan teman, termasuk hal kecil yang pernah dilihat dan didengar. Suka membawa buku dan pura-pura membaca. Menyukai buku dan lebih cepat mengenal huruf dibanding anak seusianya. Mudah menggunakan kata-kata, menyukai permainan kata, dan suka melucu. Menyukai cerita dan pembaca cerita. Pada usia 4-6 tahun, anak dapat menceritakan kembali sebuah cerita dengan baik. Memiliki jumlah kosakata yang lebih banyak dalam berbicara dibanding anak-anak seusianya. Suka meniru tulisan di sekitarnya. Menulis kalimat dengan 2 kata. Suka mencoba membaca tulisan pada label makanan, elektronik, papan nama toko, dan lain-lain. Madhyawati menyatakan bahwa para peneliti dari Pennsylvania State University menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa anak dapat mengurangi rasa sensitif anak untuk lebih mudah marah. Dengan kemampuan bahasa yang dimiliki, akan memudahkan anak untuk menjalin komunikasi dan perasaannya, baik kepada orang tua ataupun guru. Pentingnya kecerdasan verbal linguistik bagi anak. Menurut Lewin dan kawan-kawan dalam Madhyawati, ada beberapa alasan kenapa kecerdasan verbal linguistik bagi anak itu penting. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik dapat meningkatkan kemampuan membaca. Yang kedua, kecerdasan verbal linguistik dapat meningkatkan kemampuan menulis. Yang ketiga, kecerdasan linguistik dapat membangun pembawaan diri dan keterampilan linguistik umum. Yang keempat, kecerdasan linguistik dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan. Baik, sekarang mengenai aktivitas yang mendukung kemampuan verbal linguistik anak. Pengembangan kemampuan verbal linguistik pada anak usia dini yang mencakup kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis harus dilakukan melalui pengenalan dengan cara-cara informatif. Pengembangan kemampuan kebahasaan lebih diorientasikan pada permainan yang menyenangkan bagi anak. Anak belajar tentang huruf, kosakata, baca, tulis, dan komunikasi tanpa instruksi aktif. Nah, pengenalan yang dimaksud adalah yang pertama, pengenalan baca tulis. Pengenalan baca tulis harus dilakukan melalui cara yang menyenangkan. Tujuannya adalah agar dapat merangsang kepekaan anak terhadap simbol tulis dan merangsang minat membaca dan menulis. Ingat, di sini untuk anak usia dini kita bukan mengajarkan membaca dan menulis, tapi merangsang meningkatkan minat membaca dan menulis. Lalu yang kedua, pengembangan kemampuan berbicara dan kosakata, yaitu bercakap-cakap, bermain peran, bermain susun kata, cerita bersambung, pembaca buku, permainan kata,
pembangunan kemampuan menyimak. Nah, di sini saya akan menyampaikan model pembelajaran konsep Beyond Centered Circle Time atau BCCT. Sejarah BCCT. Sentra yang dikenal juga dengan sebutan lebih jauh tentang sentra dan waktu lingkaran atau Beyond Centered and Circle Time atau BCCT adalah konsep pembelajaran anak usia dini yang resmi diadopsi Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2004. Secara resmi pula, Departemen Pendidikan Nasional menjadikan Dr. Pamela Phelps sang penemu dan pengembang konsep tersebut sebagai konsultan penerapan BCCT di Indonesia. Sistem sentra tidak dapat diterapkan begitu saja sama dengan kurikulum yang ada di Creative Preschool. Sentra menggunakan kurikulum individual disesuaikan dengan kebutuhan tahap perkembangan anak. Sehingga hal yang pertama kali harus dibangun adalah kemampuan guru untuk membaca tahap perkembangan anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Pengertian BCCT, pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan scaffolding untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Pembelajaran model BCCT yaitu bermain sebagai kegiatan inti. Sentra adalah pusat kegiatan belajar atau pusat sumber belajar yang merupakan suatu wahana yang sengaja dirancang untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini. Pembelajaran dengan pendekatan sentra merupakan kegiatan belajar yang berpusat pada anak atau student center, di mana setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar sambil berbuat di sentra-sentra yang telah ditentukan. Selanjutnya, aktualisasi kecerdasan verbal linguistik dengan model BCCT. Penerapan kecerdasan verbal linguistik dengan model BCCT. Yang pertama yaitu aktualisasi bahasa di sentra balok. Pada sentra balok lebih menekankan pada cara berpikir tipologi, mengenal ruang dan bentuk sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial secara optimal dan dapat mengenal bentuk geometri yang sangat berguna untuk mengetahui dasar matematika. Namun demikian, kecerdasan bahasa juga dapat muncul, yaitu ketika anak menceritakan apa yang sedang dia bangun dan tentang yang ada pada bangunan tersebut. Kemampuan menulis dapat muncul ketika anak menuliskan nama bangunan atau ketika anak menuliskan cerita singkat pada gambar yang dibuatnya. Yang kedua yaitu aktualisasi bahasa di sentra seni dan kreatif. Kegiatan main di kreativitas terdiri dalam bentuk proyek, di mana anak sengaja untuk menciptakan kreasi tertentu yang akan menghasilkan sebuah karya. Pembuatan proyek dapat melatih motorik anak yang dapat mendukung keterampilan menulis. Di saat kegiatan main, anak juga terlibat komunikasi antar teman dan guru di saat pemberian pijakan saat main. Yaitu aktualisasi bahasa di sentra musik dan budaya. Sentra musik dan budaya berhubungan dengan pengenalan musik tradisional dan budaya daerah di mana anak tinggal. Sebagai contoh, di sentra ini anak bermain alat musik tradisional seperti angklung, gendang, seruling, dan lain-lainnya. Bernyanyi lagu daerah dengan gerakan tari yang dilakukan bersama-sama. Anak juga bermain dengan alat permainan tradisional seperti lompat tali, yoyo, maupun mainan dari kaleng yang disambung dengan benang. Uniknya, di sentra ini anak sesekali diajak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah. Misalnya, ketika guru bertanya tanggal hari ini pada anak-anak pun menjawab dengan bahasa daerah yang halus seperti itu.
Kesimpulannya, kecerdasan verbal linguistik merupakan bagian pertama dari aspek kecerdasan berupa kemampuan untuk mengolah kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan verbal linguistik ini sangat berpengaruh pada anak usia dini dan potensinya perlu distimulasi sejak anak baru lahir. Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Pembelajaran dengan pendekatan BCCT sangat mendukung aktualisasi kecerdasan verbal linguistik anak. Melalui pendekatan BCCT, anak dapat melatih kemampuan verbal linguistik dengan kegiatan yang menyenangkan. Karena yang diharapkan bukanlah anak yang bisa baca tulis dan pandai berkomunikasi, tapi anak senang baca tulis dan mampu berkomunikasi dengan kegiatan yang menyenangkan. Sarannya adalah pengetahuan tentang kecerdasan verbal linguistik seharusnya disosialisasikan kepada seluruh orang tua agar mereka dapat memberikan stimulasi yang tepat pada anak secara dini, sehingga potensi anak usia dini dapat berkembang secara optimal. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.